Perkenalkan, nama saya Ica Rahmania, NPM 2301301301019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal itu meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, definisi pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Unsur dari sistem pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Nah, struktur organisasi itu merupakan kerangka atau framework tanggung jawab fungsional secara tegas unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok keperusahaan. Nah, tanggung jawab fungsional ini dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Yang kedua, suatu fungsi ini tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap transaksi. Untuk melaksanakan transaksi pembelian dalam perusahaan, fungsi-fungsi yang dibentuk adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi gudang, yaitu merupakan fungsi penyimpanan, mengajukan permintaan pembelian dan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Selanjutnya, yang kedua ada fungsi pembelian, yaitu merupakan fungsi operasi, kan pemesanan barang kepada pemasok. Yang ketiga ada fungsi penerimaan, yaitu merupakan fungsi operasi, menerima atau menolak barang yang diterima dari pemasok. Yang keempat ada fungsi akuntansi. Ada fungsi akuntansi, yaitu merupakan fungsi pencatatan, mencatat utang yang timbul dari transaksi pembelian dalam kartu utang dan mencatat persediaan barang yang diterima dari transaksi pembelian dalam kartu persediaan. Unsur sistem pengendalian internal. Nah, yang kedua ada sistem otorisasi prosedur pencatatan. Nah, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan juga beban. Dalam organisasi, setiap transaksi itu hanya terjadi atas dasar otorisasi dari penjabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Dalam melaksanakan transaksi pembelian misalnya, sistem wewenang diatur sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala fungsi gudang, yaitu berwenang mengajukan permintaan pembelian dengan surat permintaan pembelian yang ditujukan kepada fungsi pembelian. Nah, yang kedua adalah kepala fungsi pembelian, yaitu memberikan otorisasi surat order pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian. Yang ketiga ada kepala fungsi penerimaan. Nah, berwenang untuk memberikan otorisasi pada laporan penerimaan barang yang diterbitkan oleh fungsi penerimaan. Dan yang terakhir ada kepala fungsi akuntansi, yaitu berwenang memberikan otorisasi pada bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar pencatatan terjadinya transaksi pembelian. Akan menjelaskan unsur dari sistem pengendalian internal, yaitu yang praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Nah, adapun cara-cara umum yang ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang berwenang. Yang kedua ada pemeriksaan mendadak atau yang disebut dengan surprise audit. Yang ketiga ada setiap transaksi itu tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Keempat itu perputaran jabatan atau job rotation. Yang kelima ada keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Yang keenam ada secara periodik diadakan pencocokan fisik aset dengan catatannya. Dan yang terakhir ada pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek aktivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain. Untuk menyimpan praktik yang sehat dalam melaksanakan transaksi pembelian, misalnya sistem pembelian itu disusun dengan dasar berikut ini. Yang pertama, transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh beberapa fungsi berikut ini yang bekerja secara independen. Yang kedua ada formulir seperti yang pertama ada kepala fungsi gudang, yaitu digunakan untuk surat permintaan pembelian. Yang kedua ada kepala fungsi pembelian.
digunakan untuk surat order pembelian. Yang ketiga adalah kepala fungsi penerimaan, yaitu digunakan untuk laporan penerimaan barang. Dan yang terakhir ada kepala fungsi akuntansi, itu digunakan untuk bukti kas keluar. Selanjutnya adalah secara periodik ini diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu persediaan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dengan persediaan barang secara fisik di gudang. Nah, berikut ini adalah unsur terakhir dari sistem pengendalian internal, yaitu karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berikut ini adalah cara yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Yang kedua, pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan. Kemudian kita masuk ke lingkungan pengendalian. Di lingkungan pengendalian ini sendiri terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah filosofi dan gaya operasi. Filosofi dan gaya operasi ini adalah kurang lebih apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua ada berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pada dasarnya ini tugasnya adalah untuk menunjuk seorang akuntan publik untuk melaksanakan audit. Kemudian ada metode pengendalian manajemen. Untuk pengendalian manajemen ini adalah bagaimana kita untuk mengelola sumber daya, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya. Kemudian yang terakhir ada kesadaran pengendalian. Pada dasarnya adalah bagaimana kita mengoreksi semua kelemahan dalam pengendalian kita. Bagaimana kita mengatasi semua masalah dalam kita mengendalikan sebuah perusahaan. Perkenalkan, nama saya Regi Bendra Putra dengan NPM Akhir 336. Siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian internal akuntansi? Dan ketika manajer profesional mengelola perusahaan, ada pemisahan antara pemilik dan kepimpinan perusahaan. Pemilik mempercayakan pengelola aset kepada manajer profesional yang mempertanggungjawabkan hasilnya kepada pemilik melalui laporan keuangan. Keandalan laporan keuangan tergantung pada efektivitas pengendalian internal akuntansi. Manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik untuk memastikan keamanan aset, ketelitian informasi akuntansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan. Dengan demikian, yang bertanggung jawab utama untuk mengembangkan dan mengoperasikan kendalian internal akuntansi terletak pada manajemen puncak, karena mereka lah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang dipercaya oleh pemilik perusahaan. Perkenalkan, nama saya Reki Dwi Mendra Putra, NPM Akhir 336. Saya menjelaskan tentang konsep yang salah mengenai sistem pengendalian internal. Manajemen pusat sering salah dalam konsep tentang sistem pengendalian internal. Menanggapnya bertanggung jawab hanya direktur keuangan. Ini menyebabkan kekurangan dukungan dari anggota direksi lainnya. Dalam diskusi dengan konsultan, jarang semua anggota direksi terlibat. Padahal dukungan mereka penting. Beberapa menganggap sistem pengendalian internal bertanggung jawab fungsi akuntansi, menyebabkan minimnya partisipasi anggota pengendalian internal bisa mengatasi kemampuan dalam mengelola perusahaan. Padahal itu tidak bisa. Sistem pengendalian internal sering disamakan dengan satuan pengawas inter. Padahal seharusnya merupakan bagian detektif dari sistem pengendalian. Untuk memperbaikinya, manajemen harus merancang unsur-unsur sistem pengendalian internal dengan baik. Pekerja ini bisa dilakukan oleh Departemen Pengembangan Sistem Informasi atau konsultan luar dengan dukungan penuh manajemen puncak. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi secara besar. Dari pengendalian internal akuntansi secara besar, itu bertitik tolak dari dua tujuan sistem, yaitu menjaga aset perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi.
Berikut rincian tugas pengendalian internal akuntansi, di mana yang pertama yaitu penggunaan aset perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Yang pertama dengan pembatasan akses langsung terhadap aset, dan juga yang kedua pembatasan akses tidak langsung terhadap aset. Lanjutnya, yang kedua yaitu pertanggungjawaban aset perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan aset yang sesungguhnya ada. Yaitu yang pertama, pembandingan secara periodik antara catatan akuntansi dengan aset yang sesungguhnya ada. Dan yang kedua, rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Dengan yang pertama yaitu pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua yaitu pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang juga. Dan untuk yang selanjutnya atau yang keempat yaitu pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Yang pertama yaitu pencatatan semua transaksi yang terjadi. Dan yang kedua yaitu transaksi yang dicatat adalah benar-benar terjadi dan tidak dibuat-buat ataupun berupa fiksi. Yang ketiga, transaksi dicatat dalam jumlah yang benar. Yang keempat, transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya. Dan yang kelima yaitu transaksi dicatat dengan penggolongan seharusnya. Yang keenam, transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti. Dan dari langkah-langkah tersebut, ini dapat ditetapkan dalam penyusunan unsur sistem pengendalian internal dalam akuntansi. Piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi pengajian, dan pengupahan. Sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, sistem akuntansi persediaan, dan sistem akuntansi aset tetap. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian internal akuntansi dalam perusahaan. Nah, sistem pengendalian internal dalam perusahaan itu terbagi atas dua, yaitu pengendalian menggunakan sistem manual dan juga pengendalian menggunakan sistem elektronik. Nah, di sini terdapat juga perbedaan karakteristiknya, di mana karakteristik manual yang pertama yaitu adanya pembagian tanggung jawab pelaksana suatu transaksi ke tangan beberapa orang atau departemen agar tercipta adanya cross-check atau spesialisasi data. Kemudian yang kedua, dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap transaksi penting dan dokumen yang diproses melalui sistem. Kemudian yang ketiga, menitik beratkan pengendalian di tangan manusia yang dicapai dengan pembagian tanggung jawab pelaksana transaksi ke beberapa orang atau bagian. Kemudian, secara pengelolaan data elektronik di sini yang pertama, karena ketelitian dan kecepatan penggunaan data dengan komputer, lebih sedikit diperlukan adanya cross-check, terutama yang menyangkut perhitungan. Kemudian yang kedua, komputer dapat melakukan berbagai pemeriksaan sehingga mengurangi pekerjaan editing dokumen. Kemudian yang ketiga, menitik beratkan pengendalian melalui program komputer sehingga pembagian tanggung jawab fungsional dan juga transaksi itu dapat dikurangi. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Nah, pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pengolahan data elektronik itu terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan juga pengendalian aplikasi. Di sini pengendalian umum, yang pertama ada organisasi. Dalam sistem komputer, fungsi-fungsi otorisasi, operasi, dan juga akuntansi itu seringkali digabung dalam wujud program komputer, sehingga penggunaan atau penggabungan ketiga fungsi tersebut itu memerlukan metode pengendalian khusus. Kemudian yang kedua, pengendalian terhadap sistem dan juga program yang bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem dan juga program tersebut. Itu meliputi prosedur penelaahan dan juga pengesahan sistem baru, prosedur pengujian program, prosedur pengubahan program, dan juga dokumentasi. Kemudian yang ketiga, pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Di sini, fasilitas pengolahan data itu meliputi 4 bidang utama, yaitu operasi konversi data, operasi komputer, perpustakaan, dan juga fungsi pengendalian. Nah, selanjutnya mengenai pengendalian aplikasi. Di sini, pengendalian aplikasi itu terbagi menjadi dua pengendalian, yaitu pengendalian preventif dan juga detektif. Nah, di sini preventif itu bertindak sebagai petunjuk
untuk membantu sesuatu terjadi seperti yang seharusnya. Nah, unsur-unsur yang meliputinya itu antara lain otorisasi data sumber, konversi data, penyiapan data sumber, turnaround dokumen, formulir bernomor urut cetak, validasi masukan, pemutakhiran arsip dengan komputer, pengendalian terhadap pengolahan data. Kemudian yang kedua, mengenai pengendalian detektif, di sini tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberikan petunjuk di mana letak terjadinya masalah. Contoh pengendalian detektif yaitu data transmission, control register, control totals, dokumen dan testing, penggunaan label, dan juga output check.